jadi Laida satu aja. ada itu ada juga Putri Siti Maria Kakakku boleh Staples minta sama Mas Kiki. Yang staples enggak? Staples. Sama Bu Rahma. Kalau kamu sendiri ada. Udah kenalan belum? Udah. Aku dipanggil jadi 34 juga Bu. 34 juga. Bukan 78 dipindahkan. Oh iya, ini lagi diterima ya. 34 juga. Staples itu Sama Bu Rahma di depan ada. oh iya betul. Bu Rahma temen IT ya. Kemarin punya staples itu Bu Rahma pas Bu Habib itu. Materinya apa? Iya, katanya mereka nggak datang kemarin. Iya. Tanggal itu tanggal pelaksanaannya. Iya, tanggal materi karena kan pelaksanaannya juga satu. Iya, sama-sama. Terus ya mungkin mereka mau pada laptopnya support ya sewa laptop aja ya sewa laptop sewa kalian Zoom itu 150.000 itu 2 hari ya? Kenapa Bu? Zoom 180.000 2 hari kan? 180 ya 2 hari itu. 2 hari itu hanya satu narasumber yang pakai Zoom. Enggak pakai Zoom, nggak ada media kita buat dari yang dipakai aplikasi TV itu kalau mau live dan keuntungannya bisa disiapkan juga dengan modal cuma 140.000. Yang penting bikin aja nggak usah ini sih cuma yang dananya dana di print nggak sih Ki? Yang tadi saya kirim ke Gigi dari tadi dikirim nggak? Belum Bu. Kirim dulu lagi. Ini tim IT-nya itu banjir sih Bu kalau Jakarta mah sering. Jadi kalau mereka iya jenis aktivitasnya kayak apa ketika mereka banjir tuh mereka harus ngapain. Jadi tempat-tempat shelter penampungannya tuh kayak gimana? Nah, mereka biar ada ya tuh ya terpaksa ya nggak ada masalah kasih wordnya aja kalau yang ada bisa bantu iya Ibu boleh ada mereka menyampaikan juga jangan lah jangan berenang hanyut memberikan kesempatan satu persatu jadi MC lagi
Eh, baik ibu-ibu semuanya, apakah udah selesai ya? Satu lagi, oke. Sampai 15.25 ya ibu-ibu. Ya, oke. Nanti kalau 15.25 udah selesai, eh, diberi kesempatan masing-masing kelompok satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Oke ibu-ibu. Oke, lagi diskusi. Oh ya, ada kelompok yang udah selesai? Ada. Gigi juga di daerah Sunda, Bu. Cirende. Kalau di Ciputat kayaknya ada itu panti apa gitu. Dia lucu banget. Dia lucu. Hah? Dia lucu. Tawa sendiri. Ini udah kasih tahu Bu. Kenapa? Ada video lucu Bu. Video lucu Bu. Ibu tahu nggak yang buat kayak mainan yang ditonjok terus keluar nilai itu? Keluar nilai. Jadi nilainya tuh. Jadi ada tuh permainan Bu yang di time zone. Nah ini kan dia nonjok gitu kayak ngukur kekuatannya Iya berapa? Berapa? mainan yang beda. Oh, sampai Coklat susu kayaknya Bu. Coklat susu. Coklat susu tuh. Iya pokoknya coklat terang gitu. Oh ada iya baru ingat ada. Tenang aja. Ntar kita semua mikir. Iya ada from 5. Ada. Ini aku 8 loh. Enggak, dia salah. Oke, ibu-ibu udah lewat 2 menit. Oke, kelompok mana dulu ini yang untuk presentasi? Perwakilan, ayo. Salah satu membacakan hasil diskusinya. Oke.
kelompok 5 dulu nih. Siap-siap kelompok 6 ya. Oke, habis kelompok 5, kelompok 6. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5 terdiri dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Ya, di hari Selasa tanggal 19 kita mempunyai kegiatan yaitu ketahanan pangan energi dalam perubahan iklim. Tujuan umumnya itu mengurangi resiko bencana alam. Dan tujuan khususnya kita harus menanggulangi bencana. Hal yang diharapkan pertumbuhan sosial ekonomi lebih baik dan tidak ketergantungan pada salah satu energi. Rencana tindak lanjutnya di setiap wilayah mempunyai kelompok kerja. Terus di hari Selasa kedua itu kelembagaan yang terkait dengan mitigasi bencana. Tujuan umumnya setiap ada bencana segera ditanggapi dan ditangani. Setiap bencana. Tujuan khususnya tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Jadi tetap sasaran memberi bantuan. Terus yang kita harapkan yaitu yang terkena bencana betul-betul menikmati dari bantuan tersebut. Rencana tindak lanjutnya di setiap wilayah mempunyai lumbung-lumbung sosial. Sesi yang ketiga, pencegahan pemanasan global dalam menjaga lingkungan. Tujuan umumnya meminimalisirkan terjadinya anomali cuaca. Tujuan khususnya adanya informasi yang cepat dari lembaga yang terkait melalui lembaga yaitu dari Mensos langsung atau dari langsung masyarakat tersebut. Terus hal yang diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Rencana tindak lanjutnya yaitu penyuluhan. Dan yang keempat, peranan lingkungan hidup dan sumber daya alam bagi masyarakat. Tujuan umumnya mengurangi penggunaan wadah plastik. Tujuan khususnya mengurangi sampah plastik. Hal yang diharapkan kesadaran masyarakat untuk memilah jenis plastik. Rencana tindak lanjutnya penyuluhan tentang sampah organik dan non-organik. Kelima di hari Rabu yaitu manajemen risiko bencana. Tujuan khususnya umumnya mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa. Khususnya menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana. Harapannya itu tercapainya pelaksanaan penanggulangan bencana. Rencananya yaitu penyuluhan. Yang keenam, pengurangan resiko epidemiologis di perkotaan. Secara tujuan umumnya mendiagnosis masalah kesehatan. Tujuan khususnya keseimbangan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Hal yang diharapkan itu tercapainya lingkungan kesehatan di masyarakat. Rencana tindak lanjutnya penyuluhan. Dan yang ketujuh yaitu penanganan dan pencegahan dampak perubahan iklim dalam menjaga lingkungan. Tujuan umumnya mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Khususnya mendorong perempuan menjadi cerdas dan berdaya usaha untuk menjaga lingkungan. Hal yang diharapkan meningkatkan kecerdasan perempuan. Tindak lanjutnya kita memberi penyuluhan. Dan yang kedelapan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan
anak, kelompok rentan dalam mengatasi mitigasi bencana. Tujuan umumnya mengurangi resiko bencana, khususnya membuat peta wilayah yang rawan bencana. Hal yang diharapkan penghijauan di lingkungan masing-masing. Rencana tindak lanjutnya penyuluhan. Ke-9, Strategi Nasional LLHPB Aisyah pada program penguatan kapasitas perempuan dan anak dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Umumnya kita harus memanajemen pengurangan risiko dampak bencana. Tujuan khususnya mencegah dampak krisis iklim. Hal yang diharapkan supaya tidak terdampak pemanasan global. Rencana tindak lanjut penyuluhan. Demikianlah hasil dari kerjasama kami dari kelompok 5, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Kelompok selanjutnya yang siap. Oh ya, silakan yang siap kelompok 3. Kak Karin, kasih apresiasi dong. Iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Oke, kelompok 3 silahkan. Ibu. 5 menit ya, Bu. 5 menit. Aduh, ini saya dikerjain sama anak-anak buah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat LLHPB ini saya nggak kasih banyak. Karena banyak kelompok, jadi kita ambil beberapa hal yang saya pikir yang bisa dikerjakan dan juga tentunya kita harapkan berdampak pada perubahan, terutama di Aisyah sampai tingkat ranting. Jadi pada intinya untuk apa RTL kalau cuman hanya di RTL saja, karena nanti bisa disinkronkan dengan majelis lain. Pengalaman saya di majelis ekonomi sebenarnya ini ya. Pada prinsipnya kita pada penurunan karbon, kita tadi membahas mungkin dari kemarin dan hari ini adalah tingginya karbon yang buat kita panas, apapun perubahan iklim ini adalah alasannya peningkatan karbon meningkat. Bagaimana caranya kita, tentunya yang di Jakarta ini yang udah sumpek dengan dengan seluruh tanaman rumah, gedung. Yang paling sederhana tentunya tanaman keras yang bisa punya halaman silakan tanam keras. Tapi untuk penurunan karbon tentunya kita harapkan adanya tanaman sebagai produksi oksigen. Jadi itu sebenarnya yang memproduksikan oksigen. Bagaimana cara kita memproduksi oksigen? Karena kalau mungkin ibu-ibu sering di bawah pohon kok adem. Gitu ya, karena di bawah pohon pasti oksigennya lebih banyak sehingga adem, bukan karena sepoi-sepoi angin, gitu ya. Pada RTL ini kami menyarankan adalah penanaman apotik hidup supaya mudah dan dibutuhkan oleh kayaknya semua pada cerita masing-masing. Perlu saya sampaikan nggak nih atau kasih aja kertas kerjanya karena nggak ada yang denger. Karena kalau nggak didengar saya nggak usah ngomong. Poin-poinnya aja. Iya supaya ya. Jadi penanaman apotik hidup ini kita harapkan selain penurunan karbon juga peningkatan ekonomi keluarga. Caranya tentunya dengan olahan dari hasil apotik yang menjadi minuman sehat. Kemudian sisanya juga nggak usah dibuang, ampas-ampas dari apotik itu bisa dijadikan antibiotik juga. Ya. Kedua, persoalan kita tadi selain karbon adalah persoalan terbesar. Kayaknya balik lagi. Saya harus, walaupun RTL saya pikir
Ibu-ibu mau nggak RTL-nya nggak didengar? Kalau nggak mau didengar, saya nggak perlu saya laporkan, saya kasih aja sama pimpinan gitu. Kalau perlu mohon didengar sebentar, nggak lama. Dampak daripada lingkungan adalah limbah rumah tangga yang terbesar kita. Dan limbah ini tentunya yang akan kami sampaikan adalah limbah organik. Ada dua model. Limbah yang sisa dari hasil sebelum dimasak dan sesudah dimasak. Yang sudah dimasak akan kita jadikan ekoenzim. Kemudian yang sudah bekas-bekas sisa makanan dijadikan pemeliharaan margot. Yang diharapkan hasil dari ekoenzim menjadi produk yang ramah lingkungan, baik sebagai pencuci piring, pembersih lantai, ataupun yang berminyak, pakaian yang berminyak bisa selesai dengan ekoenzim. Yang margot bisa menjadi dijual, menjadi nilai ekonomis, dan menghasilkan uang, peningkatan ekonomi keluarga. Tentunya ini harus adanya pelatihan. Diharapkan LLHPB bisa menindaklanjutkan dari hasil diskusi kami menjadi training yang bisa diterapkan, yang juga baik bernilai ekonomis maupun menyelesaikan persoalan limbah rumah tangga dan penurunan dari karbon. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih Ibu. Oke, mungkin bisa fokus terlebih dahulu untuk kelompok selanjutnya, biar kita bisa cepat dan bisa melanjutkan penutupan. Baik Ibu-ibu, oke? Selanjutnya kelompok yang bersedia siap, kelompok 1, oke silahkan. Selanjutnya Ibu ya. Habis 1, 4, Ibu di sini aja nggak apa-apa, penunggunya di sini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, koordinator Ibu Medi. Sebutin boleh kan? Bu Nani, Bu Andi Asma, Bu Naslimar, Bu Nini, Bu Upi, dan Bu Rara, Bu Eti. Kami dari kelompok Jakarta Timur, Selatan, dan Utara. Judul kegiatan yaitu pengelolaan sampah. Tujuan umum untuk memilih sampah, mengolah sampah. Hal yang diharapkan, mengolah sampah organik, sampah non-organik, diserahkan ke pemulung hasil sampahnya. Dan rencana tindak lanjut, dibuat kompos dengan metode taka dan dengan maggot. Kedua, yaitu judul kegiatan pertanian. Tujuan umum penghijauan. Hal yang diharapkan mengurangi CO2. Rencana tindak lanjut membagikan bibit pohon keras yang ada hasilnya. Yang ketiga, judul kegiatan adalah ketahanan pangan. Tujuan umum yaitu kemandirian menghadapi perubahan itu. Dapat memproduksi tanaman pangan, tanaman obat di halaman, dan menanam di polybag dengan media dari hasil takapura tadi dan maggot tadi. Keempat, sektor energi. Tujuan umum menghemat pemakaian energi, bisa menghemat listrik dan bahan bakar kendaraan, edukasi tentang perubahan iklim dan penghematan energi.
Kelima, bidang konservasi air. Tujuan umum meningkatkan persediaan air tanah, meningkatkan persediaan air tanah dan mencegah banjir, dan membuat biopori. Keenam, judul pengolahan pempes atau popok yang siap pakai, menyalurkan limbah pempes, mengurangi limbah pempes, menghindari pencemaran air, kerjasama dengan platform Octopus. Ketujuh, pengendalian kebakaran. Menyadarkan warga dalam mencegah kebakaran, warga memahami cara-cara menghindari kebakaran, penyuluhan pemasangan gas yang aman, pencegahan arus listrik, pencegahan arus listrik dan lain-lain. Kedelapan, mitigasi gempa untuk mencegah korban gempa dan kerugian material. Supaya tidak terjadi banyak korban, penyuluhan tentang mitigasi gempa. 9, mijel atau minyak jelantah, mengolah limbah, mengharapkan mengurangi limbah, menambah ekonomi warga, mengumpulkan di masing-masing warga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya silahkan Ibu kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kelompok produsen agar dapat menghasilkan produksi yang baik. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi kelangkaan pangan yang panjang. Kemudian yang diharapkan masyarakat dapat menghemat pemakaian pangan dan air. Kemudian program yang kedua mengenai kelembagaan yang terkait dengan mitigasi bencana. Itu detailnya pemerintah memberikan edukasi kepada rakyat tentang bahaya bencana. Kemudian mengenai pencegahan pemanasan global dalam menjaga lingkungan, tujuan umum menjadikan lingkungan sehat dan indah, tujuan khususnya lingkungan sejuk dan indah, kemudian anak-anak nyaman bermain di luar rumah. Hal yang diharapkan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengontrol pemakaian listrik, kemudian setiap warga menanam pohon. Kemudian RTL-nya sosialisasi lingkungan hijau. Kemudian selanjutnya mengenai peranan lingkungan hidup dan sumber daya alam bagi masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian. Selanjutnya mengenai pengurangan risiko epidemiologi di perkotaan. Di sini tujuan umum mengurangi dampak bencana yang juga masyarakat ketahanan masyarakat. Kemudian RTL-nya edukasi ke masyarakat adanya kerjasama dan dengan masyarakat dan petugas kesehatan. Kemudian mengenai penanganan dan pencegahan dampak perubahan iklim dalam mencegah lingkungan. Tujuan umum mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tujuan khusus mencegah adanya sampah plastik, mengurangi polusi, mengurangi pencemaran lautan, sungai, dan daratan. Kemudian hal yang diharapkan jika kita belanja membawa kantong sendiri atau goodie bag, kemudian membawa botol dan tempat makan sendiri jika ada acara-acara, kemudian hindari membeli makanan dan minuman yang menggunakan plastik. Kemudian juga daur ulang sampah plastik. RTL-nya atau hal yang dapat kita lakukan, sosialisasi bebas plastik sekali pakai di pasar-pasar tradisional. Kebetulan saya sebagai
pernah melakukan ini di Pasar Tebet Barat. Jadi saya jangan sampai hanya di Pasar Tebet Barat, tapi juga pasar-pasar tradisional yang lainnya juga mengikuti seperti itu. Kemudian selanjutnya manajemen risiko bencana. Di sini mengurangi risiko bencana sebagai pedoman pemerintah dan sebagai pemerintah dalam pencemaran perencanaan pembangunan untuk mengurangi dampak bencana dan juga meningkatkan ketahanan masyarakat. Kemudian RTL-nya membuat pelatihan atau sosialisasi dalam melindungi dan mengatasi bencana. Kemudian Green Asia, tujuan umum perempuan berkemajuan harus memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup dengan menanam tanaman di rumah-rumah. Tujuan khusus untuk penghijauan, untuk mengurangi kantong plastik untuk kesehatan, mencegah polusi udara. Kemudian rencana tindak lanjutnya, pertumbuhan penghijauan dengan pembangunan regional dan nasional, kemudian gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Mungkin ini ada beberapa, ini kebetulan kelompok 4, kelompok yang paling sedikit hanya 6 orang. Hanya 6 orang, Ibu Mami, Ibu Tuti Suharyati, Ibu Tri Handayani, Ibu Novia Suryati, Ibu Novia, dan Burhan Riyati. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Asru minallah wa tuqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 4. Selanjutnya tinggal 2 kelompok. Kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 apa 6? Ya, oke, silakan kelompok 6. Siapa kelompok 6? Juru bicaranya. Ayo. Oke, Bapak, silakan. Ngambil yang dari surat aja ya, Gif. 5 menit ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf. Assalamualaikum. Saya Yasir Atmanegara, wakil dari undangan dari MDMC PWM DKI Jakarta, ditugaskan untuk membacakan hasil diskusi kelompok 6, meskipun sesungguhnya nama saya tidak dicantumkan di dalam hasil diskusinya. Kasihan deh saya. Sudah melas ini. Baik, saya singkat-singkat aja Bu, karena saya cuma diberikan waktu 5 menit oleh fasilitator. Jadi kelompok 6 tadi sudah berdiskusi panjang, lebar, luas. Wah, sangat keras tadi diskusinya. Keras. Jadi ada beberapa poin yang memang bisa saya bacakan di hasil diskusi kami. Mohon maaf sebelumnya saya hanya membacakan, jadi jika ada kesalahan redaksi atau tidak nyambung dan sebagainya, saya mohon maaf. Yang pertama pada judul ketahanan pangan, air, dan energi dalam perubahan iklim, RTL-nya adalah pemanfaatan lahan, diversifikasi pangan, kemudian penggunaan energi alternatif. Rencana tindak lanjutnya adalah menggunakan lahan-lahan yang ada untuk menanam pangan yang berbeda, artinya pangan yang tidak harus selalu padi gitu. Di sini diusulkan yaitu berupa singkong ataupun kentang. Jadi sumber karbohidrat kita nggak melulu beras atau padi yang tingkat glukosanya tinggi. Dan itu bisa dilakukan di rumah-rumah menggunakan tabu lampot. Kemudian pemanfaatan air sisa hujan supaya tidak selalu run off.
dibuang melalui selokan begitu saja, tetapi ditampung, ditandon dan bisa dimanfaatkan pada masa-masa kering atau untuk menyiram tanaman dan lingkungan. Kemudian juga penggunaan energi hemat energi, misalnya dengan penggunaan lampu LED yang sekarang ya, sehingga juga secara otomatis akan mengurangi tagihan listrik ibu-ibu, dan itu akan sangat membahagiakan bapak-bapak tentunya. Kemudian di kelembagaan yang terkait dengan mitigasi bencana, tujuannya adalah membentuk masyarakat urban yang tangguh dan sadar bencana. Tujuan khususnya adalah meningkatkan pengetahuan kader dan siswa Muhammadiyah Aisyah dalam mengurangi risiko bencana dengan menjalin kerjasama dengan lembaga semacam Damkar, BPBD, BMKG, dan sebagainya. Sehingga nanti yang diharapkan adalah munculnya kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah yang dapat menjadi agen sosial terkait resiliensi bencana. Apa itu agen sosial? Adalah kader-kader kita yang mampu menjadi atau menularkan pengetahuannya ke masyarakat di sekitarnya. Atau pengetahuan itu juga cukup untuk dirinya sendiri. RTL-nya adalah melakukan kerjasama dengan Damkar, misalnya pelatihan mitigasi kebakaran di sekolah, di lingkungan kita, kemudian bagaimana menghadapi ketika terjadi gempa bumi, karena kebetulan kan sekolah-sekolah kita itu rata-rata vertikal. Jadi siswa-siswa diharapkan lebih siap dalam menghadapi bencana. Ketika terjadi gempa bumi, kemana arah saya berlari? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Itu RTL-nya. Kemudian untuk isu pencegahan pemanasan global dalam menjaga lingkungan, tujuan umumnya adalah di sini mengenalkan lebih dalam keadaan dan menjadikan motivasi untuk kembangkan rasa cinta terhadap alam semesta. Tujuan khususnya adalah memberikan kesadaran bagi kader dan siswa-siswa Aisyah Muhammadiyah dalam gerakan global menjaga lingkungan. Namun juga tetap dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup kader itu sendiri. RTL-nya semacam membuat rumah oksigen, memanfaatkan lingkungan sekitar dengan tabung lampu dan hidroponik, memilah sampah organik dan non-organik yang kemudian nantinya bisa diberikan nilai ekonomis seperti yang tadi kelompok-kelompok sebelumnya sudah singgung, yaitu ekoenzim dan magot. Pakan magot, gitu. Maksud saya pakan magot. Ibu-ibu pasti udah tahu magot kan ya? Udah tahu ya? Yang kayak biru itu tuh. Peranan, kemudian isu peranan lingkungan hidup dan sumber daya alam bagi masyarakat, RTL-nya, saya langsung ke RTL saja, yaitu melakukan penanaman dan perawatan pohon. Nah, ini ada penekanan di perawatannya, karena kita bukan cuma bisa nanam, tapi nggak bisa ngerawat. Kita cuma bisa, mohon maaf, ini bikin anak tapi nggak mau ngerawatnya, kan begitu yang terjadi. Dan kemudian menghubungkannya dengan lembaga-lembaga yang mampu menyerap hasil panen tersebut. Jadi kadang-kadang kita nanam, udah ngerawat, panen, tapi bingung mau dimanain. Jadi kalau kita berikan nilai ekonomis, insya Allah itu akan bisa lebih bermanfaat. Kemudian pengurangan risiko epidemiologis di perkotaan. Ini ketika saya baca terus terang agak nggak nyambung, karena di sini justru malah bicara soal bioporis, padahal risiko epidemiologis adalah bagaimana kita mampu mencegah penyebaran penyakit, terutama di masyarakat urban ya. Ini saya langkahi saja. Kemudian penanganan dan pencegahan dampak perubahan iklim dalam menjaga lingkungan, RTL-nya membuat ruang hijau. Ruang hijau di sini tentunya tanaman dan tumbuhan ya Bu ya, bukan kamar dan kita cat hijau ya. Isu perlindungan dan pemenuhan perempuan, anak, kelompok rentan dalam mengatasi mitigasi bencana. RTL-nya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk sadar dan bahaya pada bencana dengan cara memberikan penyuluhan dan latihan-latihan mitigasi bencana.
Terakhir, strategi nasional LLHPB Aisyah pada program penguatan kapasitas perempuan dan anak dalam upaya mitigasi perubahan iklim. RPL-nya masih sama, Bu. Pelatihan dan sosialisasi untuk perempuan dan anak dalam mengatasi perubahan iklim. Saya kira itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 6. Selanjutnya terakhir kelompok penutup. Ya, kelompok 2. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan Dewi terdiri dari kelompok saya Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Judul kegiatan ketahanan pangan, air, dan energi dalam perubahan iklim. Tujuan umum, sosialisasi dan penggerakan masyarakat. Tujuan khususnya menanam pohon, meningkatkan perekonomian keluarga. Hal yang diharapkan yaitu pencegahan polusi udara. Keluarga dapat menanam pepohonan atau sayuran yang bisa dimanfaatkan. Rencana tindak lanjut mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman bersama. Kedua, pencegahan pemanasan global dalam menjaga lingkungan. Tujuan umumnya penghijauan, mencegah penyakit akibat polusi udara. Tujuan khususnya mengurangi polusi udara. Hal yang diharapkan yaitu mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dengan pemakaian kendaraan umum. Rencana tindak lanjut mengajak masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Ketiga, manajemen resiko bencana. Tujuan umumnya mencegah banjir. Pengurangan resiko epidemis di perkotaan. Tujuan umumnya mencegah timbulnya penyakit. Tujuan khususnya dilarang membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan bersama. Hal yang diharapkan yaitu tidak terjadi banjir dan menjaga kesehatan masyarakat agar kita semua menjadi lebih sehat. Rencana tindak lanjut yaitu gotong royong 2 minggu sekali, membersihkan 3M. Keempat, penanganan dan pencegahan dampak perubahan iklim dalam menjaga lingkungan. Tujuan umumnya mengurangi penggunaan air, tidak membakar sampah sembarangan, hemat listrik. Tujuan khusus yaitu hemat air, memilah sampah, waspada jika rumah kosong. Hal yang diharapkan supaya di masa kemarau tidak kekurangan air. Sampah basah, sampah kering tidak terjadi sehingga tidak terjadi kebakaran. Rencana tindak lanjutnya yaitu mengajak masyarakat hemat air, bisa dirasakan daur ulang, menghimbau masyarakat dalam hemat listrik dan mencegah kebakaran. 5. Manajemen resiko dan bencana. 200.000 besaran semuanya. Tujuan umumnya pembuatan bahan-bahan guna mempertahankan gempa. Tujuan khususnya penanaman pohon bakau. Hal yang diharapkan tidak membuat sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Rencana tindak lanjutnya menghimbau dilarang membuang sampah sembarangan.
pengurangan resiko epidemiologis di perkotaan. 20. Tujuan umumnya menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan khusus membersihkan bak air secara rutin bersama keluarga. Hal-hal yang diharapkan yaitu untuk mencegah segala macam penyakit, terutama DBD. Rencana tindak lanjut meningkatkan kadar jumantik. Perlindungan dan pemenuhan hak perempuan anak kelompok rentan dalam mengatasi mitigasi bencana, yaitu tujuan umumnya melindungi kelompok rentan. Tujuan khususnya kesejahteraan keluarga. Hal yang diharapkan terbilang dari kekurangan gizi. Rencana tindak lanjut pengawasan secara rutin. Terakhir, strategi nasional LLHP Aisyah perorangan perempuan dan anak dalam upaya mitigasi berupaya iklim. Tujuan khususnya memperhatikan kelompok yang sudah rentan, ibu-ibu, anak-anak, lansia, dan disabilitas. Hal yang diharapkan terhindar dari stunting. Rencana tindak lanjut penyuluhan secara berkala dan bekerjasama dengan pemerintah terkait yaitu Puskesmas. Sekian dari saya, kelompok 2 yang terdiri dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, Ibu-ibu. Menuju acara selanjutnya, yaitu penutup. Kepada Mbak Tri, saya silahkan. Statement ya, closing statement ya. Ada berapa RTL jumlahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Jumlahnya aja RTL. Masih? Oh, sampai besok bagaimana? Ada 6 kelompok. Dari 6 kelompok ada berapa? Iya, kita berdiri dulu untuk semangat sore ini. Silakan ibu-ibu berdiri. 9 kali 6. Iya, 36. Sebelum kita penutupan, supaya segar kembali ya ibu. Saya sih masih lihat wajah ibu-ibu masih segar-segar ini. Tuh, masih semangat. Apalagi tadi diskusi, udah jamnya segini ya? Oh, belum. Gitu. Subhanallah. Benar-benar. Alhamdulillah. Ya, Aisyah. Masya Allah. Luar biasa. Sekali lagi. Aisyah. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kita saling mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu dari hari kemarin sampai sekarang. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, silahkan duduk ibu-ibu. Terima kasih. Selanjutnya kita mohonkan kepada para pimpinan pusat, para pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta untuk hadir. Mohon maaf ini Bu, biasanya dipersilakan untuk ke depan. Ya, silakan Bu, ke depan. Kita akan ada acara penutupan. Silakan Ibu. Izin Ibu, teman-teman sejawat PBA Aisyah berkenan duduk di depan. Kita mau closing, mau penutupan. Sekretaris dan ketua majelis, kursinya 2 lagi atau berapa lagi? Ayo, yuk. Ibu wakil ketua majelis, Ibu ketua majelis, sekretaris, Bu Dewi. Iya, satu lagi, Dek.
kursinya. Baik, untuk menghemat waktu, Ibu jangan ingat-ingat lampu merah, lampu kuning, lampu hijau ya di jalanan. Cet-cet macet. Jadi biar cepat ya. Baik, saya saja langsung closing statementnya dan menutup begitu. Iya, Baik. silakan Ibu Chandra. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kegiatan kita berakhir dengan keadaan gembira, semangat, bahagia, dan agak lemes sedikit karena sudah sore hari mau pulang. Tepuk tangan yang meriah dong. Baik, telah hadir di depan kita sini semua tim pelaksana kegiatan kali ini. Ibu Ketua PWA, Ibu Elo tidak hadir tetapi tetap memantau dan juga jajaran yang lain. Yang sempat hadir adalah dua wakil ketua, saya Ibu Chandra, Bu Umu wakil ketua, Ibu Dewi wakil sekretaris, Ibu Sabaha bendahara, dan di sebelah kanan saya ini wakil ketua majelis dan ini Ibu Vera ketua majelisnya. Si baju merah, si pemberani. Tepuk tangan buat ketua majelisnya. Padahal sudah lelah, tapi masih senyum. Itulah Aisyah. Walaupun lelah, hati pegel, dan semuanya, tapi tetap smiling. Terima kasih Ibu-Ibu. Baik, yang pertama Ibu, sesuai dengan kegiatan kita 2 hari, maka ada 5 tujuan yang dicapai. Alhamdulillah, narasumber sudah melakukan tugasnya dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita dengan seksama dan sebaik mungkin. Dan memang sudah ada materinya dan panitia akan memberikan link materi-materi tersebut di dalam satu Google Drive mungkin atau apa, saya nanti serahkan teknisnya kepada Ibu Ketua Majelisnya. Salah satu capaian dari tujuan kita adalah menguatkan peran kunci perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk untuk mengintegrasikan dan mempertimbangkan peran perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam kebijakan dan program Aisyah. Salah satu tujuannya. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak apa-apa. Hadirin peserta yang berbahagia, jadwal kita terpenuhi semua rundown-nya. Sampai dengan hari terakhir kita membuat satu rancangan RTL-nya, itu mengikuti dinamika daripada perjalanan kegiatan kita ini. Hadirin peserta semua tahu apakah itu perubahan iklim? Saya tidak jelaskan, tadi sudah narasumber termasuk saya. Bagaimana penanganan melalui mitigasinya, apa itu mitigasi dan sebagainya. Bagaimana gaya hidup menjaga bumi green lifestyle-nya, green Aisyah, dan seterusnya. Kemudian kita juga bersama sudah mengetahui pencegahan melalui adaptasinya apa, karena ini penting sekali dalam rangka untuk memperkuat kegiatan kita. Kemudian peran pemerintah. Hari ini pemerintah bekerja sama dengan pimpinan Aisyah wilayah dalam kebijakan perlindungan lingkungan, perjanjian internasional perlindungan lingkungan, penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Insya Allah kita akan bersinergi terus. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, closing statement kita pada siang hari ini atau sore hari ini, dampak perubahan iklim bagi perempuan itu bagaimana? Ada kerentanan, rentan menjadi korban bencana alam,
dan seterusnya kurang nggak lebih usah, kan? ada Biar mereka 14 yang memang sudah kita ketahui bersama. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa dari seluruh materi ini saya akan tutup dengan satu kesimpulan. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kegiatan ini akan menggerakkan bahwa perubahan iklim, bahwa mitigasi akan dilaksanakan oleh pimpinan Aisyah Wilayah DKI Jakarta bersinergi dengan Pemda untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman, aman, bahagia, dan lingkungannya dapat dikondisikan atau kondusif. Nah, hasil dari rangkaian RTL ini, saya tadi tanya sama Bu Vera, berapa kelompok? 6. Satu kelompok menghasilkan berapa RTL? 9. Berarti 9 kali 6 adalah 54 program tertulis, tapi kita akan review lagi, kita akan peras lagi menjadi kegiatan yang rasional, yang bisa dilaksanakan, yang memang ada orangnya, yang memang ada uangnya, yang memang ada semangatnya, yang memang sehat. Nah, baru itu 54 program, subhanallah, luar biasa. Bisa untuk meminta hibah dana dari pemerintah untuk tahun depan, itu judul-judulnya cantik-cantik dan menarik dan sesuai kebutuhan. Di antara 54 program tadi, kita akan rujuk, sinergikan, integrasikan dengan hasil Rakernas dan hasil musyawarah wilayah Aisyah DKI Jakarta. Terakhir, menjadi satu statement kita bahwa Aisyah pertama, memperkuat kapasitas Aisyah dalam mendukung upaya lembaga kita dan mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Satu, tepuk tangan boleh. Sekarang tepuk tangannya lemes, nanti makin kuat ya, karena suara saya makin kuat. Menjalin kemitraan dengan kementerian atau lembaga terkait, baik pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah. 3, mendorong komitmen mengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan ekonomi masyarakat. Makin lemah kan tepuk tangannya, betul kan? Iya. Menjelang terakhir, meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal serta kegiatan ekonomi masyarakat. Terakhir, mendorong perempuan menjadi cerdas, berdaya, menjaga lingkungan di DKI Jakarta. Terima kasih, itu saja sebagai close daripada penutupan kita ini, closing statement kita. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini, RTL ini ditunggu oleh PWA, nanti akan kita terjemahkan secantik dan serasional mungkin yang dapat dicapai. Ikhlas ya ibu-ibu semua, nanti tim akan merangkumnya. Atas perhatian, kebaikan, dan juga keikhlasan teman-teman semua mengikuti kegiatan ini dari pagi sampai sore, saya lihat ada yang setengah pusing. Di ruangan ini senantiasa mendapatkan perlindungan, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang, selamat beraktivitas, dan kita harus berkomitmen dengan jujur dan semangat. Saya ulang lagi, berkomitmen dengan jujur dan semangat.
insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalam. Oh, ditutup dengan resmi membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketuk berapa kali Ibu? 5, ada yang 5, ada yang 3. Kalau gitu 2 aja deh Adil. Tuh, 2. Oh, 3 ganjil. Mau ganjil lagi? Enggak. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Oke, saya serahkan kepada Ibu Ketua Majelis dan sebagai penanggung jawab juga pelaksana panitianya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Chandra. Alhamdulillah, Ibu-ibu terima kasih ya telah berpartisipasi 2 hari. Ada yang datang secara daring maupun secara luring. Dan banyak hal yang ingin kami sampaikan, tentunya nggak akan cukup dalam waktu 2 hari. Dan mohon izin Ibu-ibu, apakah Ibu-ibu sudah mengisi presensi online data peserta supaya kita bisa buatkan sertifikatnya? Nah, jadi di undangan itu ada link yang harus diklik di surat undangan, ada tulisan tuh linknya, atau nanti linknya akan kami kirimkan lagi ya melalui PDA-nya. Mohon diisi, tulis nomor teleponnya yang lengkap supaya nanti masuk ke nomor telepon ibu-ibu sekalian. Ya, sertifikatnya sudah sesuai dengan nama. Itu adalah bukti dokumentasi bahwa ibu-ibu nanti telah mengikuti kegiatan. Yang memerlukan sertifikat nanti akan kami siapkan sertifikatnya secara digital. Nanti ibu-ibu bisa download dan print secara mandiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, ada tanda ibu-ibu kalau bisa nanti tanda tangan di depan atau perlu tanda tangan atau pengumpulan kembali kuponnya untuk ada cindera kasih dari PWA DKI Jakarta. Jangan dilihat dari nominalnya ibu-ibu ya. Jangan lihat dari nominalnya, lihat dari isinya aja. Sama. Enggak, bercanda Bu. Nominal sama isi kan sama. Jadi ibu-ibu makasih ya. Karena dari tadi sampai ibu-ibu mulu, bapak-bapak juga makasih ya telah berpartisipasi selama 2 hari. Ini bapak-bapaknya kayaknya seperti tadi ada yang menghilang karena merasa terancam dengan dominasi ibu-ibu. Ya, baik ibu-ibu sekalian, terima kasih. Saya lagi kami ucapkan billahi fisabilillah haq wasalul qaharat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ibu-ibu, kita foto bersama yuk, foto bersama di depan. Ibu-ibu duduk di situ, kita nanti berdiri yang foto dari depan. Bu Chandra, aku pulang. Ya, dipersilakan kepada ibu-ibu, para peserta dan bapak-bapak juga yang akan berfoto, kita akan mendokumentasikan.
Untuk panitia, mari kita foto bersama, yuk. Kan gak ada yang manggil, ayo aku yang manggil. Ayo kita foto bersama yuk, panitia. Mere-mere. Yuk, foto-foto yuk. Kan fotonya sepi di grup.